Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Faturijan dengan NIM 12170501141 pada materi keempat kali ini, yaitu tentang testing dan debugging. Pokok pembahasannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada debugging pada Android Studio, dan yang kedua ada melakukan unit testing pada aplikasi. Adapun tujuan akhir dari pembelajaran materi keempat ini yaitu mahasiswa dapat mengenal cara melakukan debugging dan testing menggunakan JUnit pada saat membuat aplikasi Android. Adapun penjelasan singkat terkait bug, yaitu bug adalah kesalahan dalam program atau sistem komputer yang menyebabkan program menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau hasil yang salah dan tidak terduga atau berlaku yang tidak diinginkan oleh pengguna. Bug ini juga dapat berupa crash, exception, freeze, atau memory leaks. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada desain dari sistem atau implementasi yang kurang tepat, lalu ada software fault, dan yang terakhir ada hardware fault atau limitation. Nah, bug juga merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan memperbaiki error yang tidak diharapkan muncul pada aplikasi sistem, termasuk perilaku yang tidak diinginkan dari sebuah aplikasi. Pada Android Studio sudah terdapat tools untuk debugging aplikasi, di mana mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi masalah atau problem dan mencari di mana problem tersebut pertama kali muncul dan kemudian error tersebut dapat diperbaiki. Pada modul pertama ini kita akan melakukan debugging pada Android Studio. Nah, kita juga diperintahkan di poin pertama ini, kita diperintahkan untuk mendownload atau mengunduh project tersebut pada link yang sudah disediakan, yaitu project Simple Calcs atau kalkulator. Ini linknya, bisa kita buka. Nah, foldernya ada di project ini, disimpan di GitHub Google Developer Training. Karena saya sudah download, maka lanjut ke perintah keduanya. Di sini Anda dapat menyesuaikan project tersebut dengan melakukan setting versi grade terlebih dahulu pada grade. Kita diperintahkan untuk membuka juga dan menyeting. Selanjutnya Anda dapat menyesuaikan versi SDK, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan setting pada compile dan target SDK sesuai dengan versi SDK yang digunakan pada Android Studio. Itu di build Gradle, kurang salah bacanya. Di sini saya menggunakan versi 27 ya. Dan ya, tadi project dari yang di-download juga. Lalu kita selanjutnya akan melakukan build project kembali dengan cara memilih menu build, rebuild project untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang error. Benar tadi sini build, rebuild project. Nah, sini kita tunggu beberapa menit, beberapa waktu, cukup lama juga. Nah, rebuild di sini tulisannya rebuild finish, artinya tidak ada error. Jadi kan tadi melakukan rebuild ini untuk memastikan tidak ada konfigurasi yang error, dan sini sudah selesai, tidak ada informasi error, maka tidak ada. Lanjut ke perintah kelima, yaitu silakan Anda pahami kode program tersebut. Terdapat dua kelas pada Java program, yakni kalkulator yang berisi metode kalkulasi pada kalkulator yang terdiri dari add, sub, div, sub atau penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian ya. Dan kemudian kelas lagi main activity merupakan halaman utama dari program kalkulator tersebut. Main activity SD sebentar.
Jalankan program tersebut pada emulator device dengan Oke, baik. Di sini kita sudah menjalankan program yang diperintahkan. Hanya saja tadi saya cut videonya karena makan waktu yang banyak, cukup lama juga. Dan di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai 10 untuk angka pertama dan kosongkan angka kedua. Selanjutnya, lakukan pembagian div pada program kalkulator yang telah dibuat. Nah, di sini kita pertama masukkan angka 10, lalu di kolom kedua kita kosongkan dan kita lakukan pembagian div. Maka hasilnya akan error. Nah, pada program tersebut akan muncul error dan lihat log aplikasi tersebut pada loket di mana terdapat error number. Kita buka di sini. Lalu kita di loket. Nah, ini ya. Mana sih? The number format exception. Nah, di sini si tampilan yang perintah nomor 7 ini. Karena tadi si kolom 2 nya ini masih 0 dan tidak masuk dalam logika matematikanya. Mungkin seperti itu. Lalu yang di perintah ke-8 ini yaitu kita akan menjalankan aplikasi kalkulator tadi dalam mode debug. Yang selanjutnya Anda perlu menaruh breakpoints. Breakpoints digunakan untuk melihat eksekusi pada baris metode atau melihat nilai dari variabel pada program tersebut dengan menaruh tombol merah pada baris program yang akan dilihat nanti. Kali ini akan menaruh breakpoints pada variabel operand 1, operand 2, result, dan baris result. Oke. Itu ada di main activity. Di operand 1, operand 2. Ini kita tadi sempat dicoba juga. Kendala device lagi. Coba kita jalankan. Makan waktu lagi, kita tunggu. Waiting for all target device to come online. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada operan 1, operan 2, lalu kita masukkan 10 operatornya. Nah, langsung tampilnya di sini. Untuk operan 1 nya tadi kita masukkan 10 yang atas, lalu operan 2 nya kita 2 dan add di operatornya kita menggunakan add. Lalu lanjut ke perintah selanjutnya, itu terdapat 3 bagian metode, 3 bagian mode yang dapat dieksplorasi, yaitu yang pertama ada frames, variable, dan wedges. Wedges yang ini variable dan frames. Nah, sini ini frames-nya, variabelnya. Lalu kita diperintahkan juga untuk jalankan step pada program tersebut dengan menggunakan step over dan step info untuk melihat langkah pada baris program yang dijalankan.
Di sini ya. Lalu pastikan nilai yang diinput sesuai dengan yang diinputkan. Misalnya Anda menginput nilai pada angka 1/10, angka 2/2, sehingga menghasilkan nilai berikut. Operan 2, operan 1. Oke. Sebentar. Nah, baik, kita lanjut. Tadi ada kendala device lagi. Nah, di sini kita diperintahkan untuk pastikan nilai input dan memasukkan operan 1 10, operan 2 dan resultnya harus 12. Oke, kita coba. Ini 10, lalu 2, faktornya n, maka hasilnya 12. Lalu ada yang ketinggal, kita tidak melihat variabel di sini. Untuk menampilkannya, kita tunggu. Sepuluh 2. Nah, maka di sini akan tampil untuk operan 1-nya 10, operan 2-nya 2, dan resultnya 12. Baik, lanjut ke metode modul 2. Di sini kita akan melakukan unit testing pada aplikasi. Pada modul kedua ini, Anda dapat mencoba menjelaskan unit testing dengan menggunakan Android Studio secara default pada saat proyek tersebut dibuat. Sudah dibuatkan kode program simple yang dapat digunakan untuk testing. Gunakan project simple class jika Anda membuka proyek tersebut. Main test sini ada. Ya, seperti gambar sini. Nah, di sini juga kita diperintahkan untuk melakukan package text, membuka kelas kalkulator di kalkulator tes. Maaf, jadi dalam package test dapat kita temukan sebuah kelas kalkulator tes. Anda dapat membuka kelas tersebut di mana terdapat ini kalkulator test. Kita dapat dependency dari program to run with small test setup dan edit. Ada di sini semua. Lalu small test run with. Untuk melakukan pengetesan, Anda dapat melihat kode existing yang sudah ada dengan melakukan metode yaitu number, di mana tuliskan kode sebagai berikut. Itu number. Di sini kita copy aja kodenya di tes. Jalankan program tersebut dengan melakukan run pada kalkulator tes. Dan untuk mengecek berhasil atau tidaknya nanti akan muncul di sini yang tulisan instating.
instantiating test. Nah, jika checklist seperti ini berarti artinya berhasil. Tes berhasil. Lalu jalankan kode program tersebut menunjukkan bahwa hasil penambahan operan 1, operan 1 dan operan 2 menghasilkan 2. Jika sukses, maka hasil tes menunjukkan sebagai berikut. Nah, ini yang tadi. Anda dapat mencoba dengan mengganti nilai yang dikeluarkan dengan mengganti kode program seperti di bawah ini. Sebentar, ini record kan? Iya. Nah, di sini kita mengubah si kode tes tadi yang sudah kita copy juga pada nah ini kita copy aja, kita masukkan di itu number yang tadi, maaf. Nah ini sebenarnya cuma ganti angka 3-nya aja, kita save dan tes lagi, maka hasilnya pasti tidak berhasil atau error. Nah, sama seperti yang digambar tadi. Ini dia error muncul. Selanjutnya Anda akan menambahkan beberapa unit test lainnya dengan menambahkan metode dari kondisi yang akan dilakukan pengujian. Tambahan beberapa metode di bawah ini. Kita masukkan metode-metode ini. Bisa langsung kita copy aja. Jadi di sini ada beberapa metode. Ada yang pertama ada metode add to number. Beratnya add to number negatif, yaitu angka negatif ditambah dengan positif, memasukkan angka negatif sini. Yang kedua ada sub to number, yaitu pembagian pengurangan di sini ya, 1 kurang 1 0, ini 0. Lalu ada juga sub work with negative result, yaitu pengurangan yang menghasilkan negatif. Lalu ada div to numbers, yaitu membagi 2 angka itu menggunakan div. Lalu dan yang terakhir ada div to numbers, pembagian juga, pengurangan, pembagian yang menggunakan 0, angka 0. Nah, langsung kita coba aja untuk yang pertama. Ini kenapa tiba-tiba berat? Kita coba yang pertama. Sini. Dan kita jalan. Kita jalankan. Jika berhasil, maka akan mendapat checklist hijau. Jika salah, gagal, akan error seperti sebelumnya. Nah, sini salah. Ada yang salah di coba kita ulang. Oh, sini lupa. Bentar. Nah, untuk pengujiannya berhasil. Ini adalah bukti keberhasilannya. Lalu kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Itu ada sub to number. Kita copy lagi. Mungkin langsung semua aja biar singkat. Nanti kita coba satu-satu.
Oke. Nah, untuk yang subtum number ini kita coba. Sebenarnya sudah pasti berhasil semua ya. Oh, salah nih. Oke, baik, kita balik lagi ke yang tadi poin 11 ini yang terakhir, yaitu kita akan menguji atau memasukkan beberapa unit test dan mengujinya. Sini saya sudah mengkopinya, sudah kita copy paste dan kita coba salah satu. Yang pertama ada yaitu numbers, yaitu ini tambahan 1 itu. Kita tes yang pertama. Nah, sini berhasil. Yang kedua. Seperti yang dijelaskan di modul sebelumnya, di poin sebentar, saya lupa. Pada poin, nah ini muncul. Sorry. Nah, ini. Sub adalah pengurangan, ada sub perkalian, di pembagian, dan add itu penambahan. Di sini yang pertama itu ada add numbers, yaitu pertambahan 2 angka, 1 tambah 1 sama dengan 2 dan berhasil tadi. Lalu yang sini ada sub numbers, ini pembagian 1 dibagi 1 sama dengan 1, pengurangan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini udah di record. Oke. Lalu di sini juga ada subwork negatif, jadi pembagian yang menghasilkan angka negatif. Kita tes juga apakah berhasil. Berhasil. Nah, lalu ada multi numbers, yang mana ini adalah perkalian 2 angka. Kita tes juga. Berhasil. Lalu itu numbers yang dijelaskan di modul sebelumnya, if adalah pembagian. Nah, sini. Jadi div to numbers adalah pembagian 2 angka. Kita tes lagi dan berhasil. Oke. Dan yang terakhir ada div to numbers 0, yaitu pembagian 2 angka dengan 0. Ini 32 bagi 0. Kita tes juga, maka hasilnya berhasil. Ya, mungkin untuk materi keempat ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.